Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, rawahu Muslimun. Wa zada Abu Dawud an Mu'adzin wal mawarida walafduhu ittaqu al malaina as-salasata al baroza fil mawaridi wa qari'ati tariqi wa dhilli. Wali Ahmada an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aw naqima'in wa fihima dhufun. Wa akhrajat Tabrani an nahya an qada'il hajati tahtal asjaril muthmirati wa dhuffatin nahri al jari min hadisi Ibni Umar bisanatin dhaifin. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sira alla ini ing laknat loro alladzikang yatakhalla kang buang hajat sapa alladzi fi tariqin nasi ing dalem dalane menungso au fi dhillihim utawa ing dalem nggon yup-yupane menungso. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis selanjutnya adalah larangan buang air besar ataupun air kecil di tempat-tempat tertentu, yaitu diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian akan dua hal yang menyebabkan laknat orang banyak, yaitu yang pertama, buang air besar di jalan manusia. Yatakhola, yang dimaksud yatakhola di situ adalah buang air besar. Jadi larangan yang pertama, jangan pernah buang air besar di jalan yang biasa dilalui manusia, karena itu akan menyebabkan laknat. Jadi contoh kecil saja, misalkan kita berjalan di jalan yang biasa kita lewati, terus tiba-tiba ada air besar di tengah jalan. Tentu kita sebagai orang biasa ya jelas marah, terus mengumpat. Ini bayangkan, satu orang lewat mengumpat, satu orang lewat mengumpat. Kalau 1000 orang, berarti nih 1000 orang mengumpat. Akhirnya apa? Efek dari aura negatif umpatan seseorang tersebut akan mengarah kepada orang yang buang hajat di tempat tersebut. Larangan yang kedua, yaitu buang hajat di tempat yang biasa dipakai berteduh seseorang. Misalkan dulu kalau ada pohon besar terus rindang seperti pohon beringin di tepi jalan, itu jelas orang-orang yang berhenti untuk istirahat berteduh, apalagi di siang hari, di terik matahari, jelas orang-orang ingin berteduh. Nah, karena merasakan sejuknya di bawah pohon beringin. Nah, ketika lambat laun tempat itu semakin ramai dipakai berteduh orang-orang. Nah, tempat seperti itu jangan sampai ditempati untuk buang hajat, baik buang air kecil ataupun air besar. Karena apa? Nanti akan mendatangkan laknat seseorang. Kalau yang berteduh di situ setiap hari berganti jam, 1 jam, misalkan 50 orang, terus lalu lalang terus gonta-ganti,
laknat berapa saja yang diterima oleh orang yang buang hajat itu. Makanya anjuran Rasulullah itu ittaqu alla inaini, jangan sampai dilaknat karena dua hal tersebut. Wazadalan nambahi sopo Abu Dawud an Muadzin saking riwayat Muad bin Jabal, wal mawarida lan piro-piro nggon metune banyu. Jadi larangan selanjutnya itu al mawarida, yaitu tempat keluarnya air atau sumber mata air. Kalau dulu kan ada sumber mata air, kalau sekarang ya apa itu air terjun seperti itu. Jangan ditempati buang hajat. Jadi kalau ada mata air yang biasa dipakai seseorang untuk mengambil air, baik minum atau mandi atau mencuci pakaian, itu jangan ditempati buang air besar ataupun air kecil, karena itu akan mendatangkan laknat. Jadi cara basa Jawane kena pasote wong akeh. Walahduhu utai lafate Mu'ad ittaqu al malaina as-salasata. Ittaqu wedya sira kabeh al malaina ing pira-pira nggon kang den laknati as-salasata kang telu. Al bazaro suwiji iku buang hajat, fil mawaridi ing pira-pira nggon metune banyu. Jadi yang selanjutnya itu dari redaksi Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu ada 3 yang perlu dihindari ketika kita buang hajat, yaitu pertama al-bazaro fil mawaridi, yaitu buang air besar di tempat mata air. Jadi tempat keluarnya air itu seperti kalau di desa ya sumur, itu jangan sampai buang hajat di sumur, jangan sampai buang hajat di sekitar sumur itu, jadi agak menjauh sedikit. Kalau terpaksa bagaimana ya, tempat cari yang agak jauhan sedikit, jangan di dekat sumur atau mata air yang lainnya. Kalau dulu banyak mata air, misalkan di pegunungan, orang yang tinggal di pegunungan kan ada mata airnya. Kalau mata air tersebut biasa diambil orang, ya jangan buang hajat di sekitarnya, itu ya agak jauhan sedikit. Wa qari'ati tariqi lan kaping pindhone iku ing dalem tengah dalan. Jadi qari'atu tariq ku dalan sing luas, ombo, tapi tetap tidak boleh jadi jalanan umum. Qari'atu tariq ini jalanan umum. Jadi yang umum biasa dipakai lalu lalang orang beraktivitas setiap hari, itu jangan sampai ditempati untuk buang air besar ataupun air kecil. Dan kalau misalkan timbul pertanyaan begini, lalu bagaimana Pak kalau membuat di sekitar tempat itu, membuat tempat buang air kecil atau air besar agar orang tidak melakukan hal yang tidak beraturan? Itu malah bagus. Misalkan buat apa itu toilet umum, itu ya boleh, kan sudah ada tempatnya tertentu. Tapi kan nggak mungkin toilet di tengah jalan, jelas di pinggir jalan. Jadi itu malah bagus. Karena apa? Menghindari agar orang tidak melakukan pelanggaran. Wadhili lan kaping telune iku ing dalem iyup-iyupane wong. Nah, yang ketiga itu
di bawah tempat berteduh, tempat apapun itu, misalkan halte bis atau tempat yang lainnya, tempat menunggu kendaraan atau apa yang biasa dipakai orang mangkal, tempat ojek, itu jangan dipakai buang air kecil ataupun air besar. Wali Ahmad lan ikuti Imam Ahmad an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas aunak imain utawa ing nggon ngumpule banyu. Dari Ibnu Abbas ditambah lagi tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air itu kalau istilah kita itu waduk, bendungan air, atau apa itu sungai, terus bengawan, lalu sendang, dan mungkin ini yang terbaru ini apa, kolam renang. Itu jangan dipakai buang hajat, baik buang air kecil ataupun air besar. Misalkan kok kebelet gimana, itu kan biasanya di kolam renang itu kan ada kamar ganti atau kamar mandinya, itu kan ada, tetap ada. Jadi yuk, keluar dulu dari kolam renang terus buang hajat dulu. Tuh. Kalau anak kecil gimana ya, dikasih tahu biar tahu. Wa akhraja lan ngriwayatake atau broni sapa Imam Tabrani annahya ing larangan angkon il hajati saking nekani hajat tahtal asjari ing dalem ngisarwit al musmirati kang uwa apa asjar wadhafatin nahri lan pinggire bengawan al jari kang mili banyune apa nahar min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar bisanadin dhaifin bisanadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Kemudian yang diriwayatkan dari Imam Tabrani tentang larangan buang hajat, yaitu dari hadisnya Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Larangan tersebut adalah qadha'il hajati tahtal asjaril musmirati. Jadi membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Jadi kalau misalkan kita punya pohon yang berbuah, baik itu mangga ataupun jambu ataupun kelengkeng, rambutan dan lain sebagainya, itu jangan sampai di bawahnya itu ditempati buang hajat, baik buang air besar ataupun air kecil, jangan. Cari tempat lain, itu tidak boleh. Larangan yang kedua itu dhafatin nahri al jari. Jadi buang hajat di tempat di pinggir sungai yang airnya mengalir, enggak boleh. Di pinggir sungai yang airnya mengalir tidak boleh buang hajat. Jadi dua itu larangan. Ini menurut hadis riwayat yang diriwayatkan dari Umar, dari Ibnu Umar.